Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa kelas Rekayasa Jembatan. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan di pagi hari ini. Agenda pada hari ini adalah kita akan membahas bagaimana mendesain girder dari jembatan, khususnya adalah girder tipe T, yang mana ini adalah girder beton bertulang secara umum ya. Prinsip mendesainnya nanti akan kita bahas hari ini, dan kita batasi pembahasan untuk desain tulangan lentur terlebih dahulu. Untuk minggu depan kita akan bahas bagaimana cara mendesain untuk desain tulangan gesernya. Nah, berikut adalah outline perkuliahan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengantar atau introduksi, kemudian proses preliminary design untuk girder atau balok, lalu kita lanjutkan dengan kuat lentur. Kemudian poin keempat ini adalah kuat geser, kuat torsi, kombinasi kuat geser dan torsi, pengecekan deformasi serta pengendalian retak akan kita diskusikan lebih lanjut pada pertemuan minggu depan. Silahkan teman-teman bisa presensi terlebih dahulu di OJW sebelum perkuliahan ini dimulai. Baik, kita mulai dari pengantar terlebih dahulu. Jadi perencanaan gelagar atau girder beton bertulang pada jembatan ini akan terdiri dari perencanaan kuat lentur, kuat geser dan torsi, kemudian pengecekan deformasi serta pengendalian retak. Beberapa item yang saya sampaikan atau beberapa hal yang saya sampaikan tadi akan kita kerjakan ketika kita mendesain girder atau gelagar dari jembatan. Nah, untuk hari ini kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai perencanaan kuat lenturnya terlebih dahulu. Kemudian struktur gelagar beton bertulang ini akan terdiri dari flange atau sayap dari beton bertulang yang dicor monolit dengan badan atau web dari gelagar persegi beton bertulang. Seperti yang bisa Anda lihat pada gambar di bawah, di mana yang dimaksud dengan gelagar T atau girder T sebenarnya adalah balok atau gelagar persegi, ya, persegi panjang maksudnya. Itu akan mengambil bagian atau sebagian dari plat untuk dijadikan sebagai elemen girder tersebut yang disebut sebagai sayap atau flange, sehingga bentuk gelagarnya akan seperti huruf T, seperti yang Anda bisa sajikan atau Anda bisa lihat pada gambar di slide berikut ini. Sehingga nantinya teori yang akan kita pakai untuk mendesain gelagar ini adalah teori balok T ya. Anda mungkin sudah belajar pada mata kuliah struktur beton, yaitu desain balok T, yang mana akan melibatkan plat lantai untuk dijadikan satu sebagai bagian dari balok tersebut. Nah, mungkin ada sedikit berbeda nanti beberapa persamaan karena ini adalah untuk berlaku pada struktur jembatan. Itu tadi sedikit pengantar ya. Kemudian mengenai preliminary design, seperti yang sudah kita lakukan pada proses mendesain plat lantai di pertemuan sebelumnya, di mana preliminary design ini akan kita lakukan dengan cara mengambil angka tertentu begitu ya. Misal kita saat ini sedang menggunakan material beton bertulang dengan tipe struktur gelagar tipe T. Untuk bentang sederhana, maka tinggi minimum dari gelagar termasuk di dalamnya adalah plat atau decknya, itu diambil 0,07 dikalikan panjang bentangnya. Untuk bentang menerus, kita bisa ambil 0,065 dikalikan panjang bentangnya. Berikut ini adalah variabel yang bisa kita pakai untuk melakukan proses preliminary design untuk material beton prategang. Dan berikutnya adalah untuk material baja. Nah, preliminary design atau penentuan dimensi penampang struktur ya, khususnya untuk gelagar atau girder jembatan. Pada proses perencanaan awal jembatan ini dilakukan dengan mengikuti flowchart berikut ini. Jadi yang pertama kita harus menentukan variabel-variabel berupa
lebar dari badan jembatan lebar dari badan gelagar atau girder dengan variabel BW. Kemudian tebal plat sayap TS, panjang bentang gelagar LB, jarak antar gelagar SG, dan tinggi penampang gelagar atau HG. Beberapa variabel ini harus kita tentukan terlebih dahulu di awal. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita asumsikan terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke proses berikutnya. Kita cek apakah HG lebih besar dari sama dengan 0,07 lb. Jika tidak, kita kembali ke proses penentuan di awal tadi. Jika iya, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu TS lebih besar dari sama dengan 200 mili dan TS lebih besar dari sama dengan 100 plus 40 min SG dalam satuan milimeter. Ini adalah untuk mengontrol tebal plat sayapnya. Jika tidak, tentu kita kembali lagi ke proses penentuan di awal tadi. Jika iya, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengecek lebar sayap efektif yang diambil sebagai nilai terkecil dari 3 persamaan yang ada di flowchart berikut ini, di mana 3 persamaan tersebut mensyaratkan bahwa B efektif itu harus kurang dari 1/4 lb, kemudian B efektif kurang minus BW per 2 itu harus kurang dari 8 kali TS, kemudian B efektif minus BW per 2 harus kurang dari sama dengan SG minus BW per 2. Jika tidak, kita harus kembali ke penentuan di awal. Jika iya, maka selesai. Sehingga hasil dari preliminary design ini bisa kita lanjutkan untuk mendesain berapa tulangannya. Tetapi perlu dicatat di sini bahwa hasil dari preliminary design ini bukanlah angka yang sudah pasti begitu ya. Maksudnya kita perlu mengecek kembali ketika proses perhitungan desain tulangan ya. Bisa saja dimensi betonnya ini kurang besar begitu, sehingga belum aman, atau justru terlalu besar sehingga terlalu boros begitu, sehingga kita bisa melakukan evaluasi kembali atau optimasi kembali. Nah, tebal sayap atau flange itu minimal ditentukan dari persamaan berikut. Tadi sudah disinggung ya di depan di flowchart tadi, di mana TS adalah tebal plat sayap, sedangkan BW adalah lebar dari badan gelagar. Sedangkan lebar efektif plat sayap itu diambil dari nilai terkecil dari ketiga persamaan berikut ini, di mana BEF itu adalah tebal maaf, ini mungkin ada sedikit kesalahan ya. BEF itu adalah lebar efektif plat sayap, kemudian SG itu adalah jarak antar gelagar, lalu LB sendiri adalah panjang bentang gelagarnya. Kemudian poin ketiga mengenai kuat lentur. Jadi berdasarkan perencanaan kuat lentur, nanti gelagar atau girder beton bertulang itu akan kita hitung tergantung pada kondisi sumbu netralnya atau posisi sumbu netralnya. Terkait dengan hal ini, Anda bisa melihat pada gambar di sebelah kanan ya, bahwa ada kemungkinan yang pertama garis netral itu berada di dalam plat sayap. Atau yang kedua, garis netral itu ada di area badan atau web dari gelagar. Tentu ini akan berkonsekuensi pada proses perhitungan yang berbeda. Nah, untuk perencanaan pada slide kali ini atau kuliah kali ini, kita akan meninjaunya. Yang pertama, kuat lentur kondisi 1. Itu artinya adalah peralihan daerah tekan dengan daerah tarik. Dalam hal ini maksudnya adalah sumbu netral. Sumbu netral beton itu berada di plat beton. Maka gelagar direncanakan sebagai gelagar persegi. Jadi kondisi 1 itu artinya adalah garis netralnya ada di dalam sayap. Sedangkan kondisi 2, garis netralnya ada di bagian web, sehingga nanti kita perlu mendesainnya sebagai balok T. Artinya blok tekannya ada 2 ya, blok tekan yang disumbang oleh sayap dan blok tekan yang disumbang oleh badan. Nah, perencanaan kuat lentur pada gelagar untuk kondisi 1, di mana blok tekannya hanya berada pada area sayap, ya, atau sumbu netralnya berada pada
area sayap dapat dilakukan dengan flowchart sebagai berikut, di mana pertama kita harus mengetahui beberapa variabel terlebih dahulu atau parameter desain terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai karakteristik atau properti dari material yang kita gunakan, terdiri dari mutu beton F aksen C, kemudian mutu baja F yield, regangan beton epsilon C. Ini bisa diambil sebesar 0,003. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dari penampangnya atau properti dari penampang yang kita pakai. Geometrinya seperti apa? Terdiri dari variabel lebar BW, kemudian tinggi gelagar HG, selimut beton DC, dan beberapa parameter yang lain. Setelah itu, kita juga harus mengetahui berapa momen ultimate yang harus ditahan oleh struktur gelagar tersebut. Tentu ini Anda peroleh dari proses pemodelan struktur ya, di mana Anda bisa menggunakan beberapa software seperti Midas ataupun CSI Bridge dan beberapa software yang lain untuk memodelkan struktur jembatan Anda. Lalu dari situ Anda bisa mengambil setelah Anda run software tersebut berdasarkan beban dan kombinasi beban yang Anda input, berapa momen ultimate yang ada di sana. Momen ultimate ini akan kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan tulangan lenturnya. Lalu variabel yang berikutnya adalah kita sebagai perencana harus mengasumsikan dulu di awal atau menentukan di awal diameter tulangan yang akan kita pakai, kemudian luas tulangan yang akan kita perkirakan, serta diameter tulangan geser yang digunakan. Setelah tahap tersebut kita lalui, kita bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu menentukan tinggi efektif ya, DE. Itu nilainya adalah tinggi balok atau tinggi gelagar dikurangi selimut beton dikurangi dengan diameter tulangan geser dikurangi dengan setengah kali diameter tulangan lentur ya. Setelah itu kita mencoba menghitung AS atau luas tulangan yang dibutuhkan. AS rec itu maksudnya AS require. Itu luas tulangan yang diperlukan. Ini sebagai perkiraan saja di awal. Nilainya adalah MU dibagi dengan V dari kondisi lentur atau flexural VF dikalikan F yield dikalikan 0,85 dikalikan dengan DE yang kita hitung pada tahap kedua tadi, atau tinggi efektif dari penampang. Setelah itu kita tahu ya kira-kira luas tulangan yang dibutuhkan sekian, dan jumlah tulangan yang diperlukan itu adalah AS required atau AS tulangan yang diperlukan dibagi dengan diameter satu buah tulangan yang luasan satu buah tulangan yang Anda gunakan. Ini makanya tadi kita perlu menentukan berapa diameter tulangan yang akan kita pakai, itu akan terkait dengan jumlah tulangan yang diperlukan. Lalu lanjut ke proses berikutnya, kita hitung dengan luas tulangan tersebut tadi, berapa tinggi tegangan blok persegi ekivalen, tegangan tekan ya, blok tekan, maksud saya blok tekan ekivalennya, atau dalam variabel A. A sendiri adalah AS required dikalikan F yield dibagi dengan 0,85 F aksen C dikalikan dengan BW. Setelah itu, kita akan menghitung momen nominalnya, di mana nilainya adalah AS required dikalikan F yield dikalikan DE min setengah A. Nah, dari sini kita sudah menentukan atau sudah mendapatkan berapa MN-nya. Setelah itu kita menghitung beta 1 ya, berdasarkan mutu beton yang digunakan, di mana F aksen C kurang dari 30 MPa, maka beta 1-nya bisa diambil 0,85. Kemudian untuk F aksen C lebih besar dari 30 MPa, Anda bisa menghitung dengan persamaan yang ada di slide tersebut, di mana disyaratkan beta 1 lebih besar dari sama dengan 0,65. Setelah itu kita hitung nilai C-nya ya. C-nya adalah A dibagi dengan beta 1. C ini akan kita gunakan untuk menentukan regangan baja. Ini pada prinsipnya nanti akan digunakan perbandingan segitiga dari diagram regangan tegangan. Khususnya kita ambil diagram regangannya.
di mana epsilon S ini dengan perbandingan segitiga akan kita dapatkan sebesar DE minus C per C dikalikan epsilon C. Nah, proses berikutnya adalah menentukan nilai V, ya, ini ditentukan berdasarkan regangan bajanya. Untuk nilai epsilon S lebih besar dari sama dengan 0,005, maka V-nya adalah 0,9. Jika tidak, maka Anda bisa lari ke sebelah kanan di sini. Kalau epsilon S-nya di antara epsilon CL dan epsilon TL, Anda bisa hitung epsilon F-nya, dan seterusnya. Kemudian dari situ kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu mengecek momen retak. Seperti minggu lalu ya, atau pertemuan sebelumnya, kita menghitung M-crack-nya berapa. Kemudian kita cek apakah syarat ulangan minimum terpenuhi, yaitu didasarkan pada dua hal berikut ini. Diambil nilai terkecil antara 1,33 MU dan 1,2 MCR. MR sendiri adalah V dikalikan MN, momen resisten. Harus memenuhi dua kondisi berikut. Jika tidak, maka kita harus melakukan modifikasi, apakah penampangnya kita kita tambah, atau tulangannya kita tambah. Lalu kita cek lagi dengan hitungan yang sama, hingga diperoleh dua kondisi berikut ini terpenuhi. Setelah itu, jika kedua syarat ini terpenuhi, atau maksudnya adalah nilai terkecil dari dua syarat ini terpenuhi, maka desain kita bisa kita anggap memenuhi syarat dan bisa kita gunakan. Itu untuk kondisi 1 ya, di mana garis netral atau blok tekannya itu ada di area sayap. Nah, dalam perencanaan komponen struktur beton, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan dimensi penampang, termasuk material beton atau mutu material beton dan tulangan yang digunakan. Karena sifat beton yang lemah terhadap tarik, maka digunakan tulangan tarik untuk menahan lentur yang terjadi. Tulangan ditempatkan pada posisi paling dekat dengan serat yang mengalami tarik. Kuat lentur nominal ini dihitung dengan berdasarkan asumsi distribusi tegangan persegi ekivalen, di mana tegangan beton diambil 0,85 F aksen C dan didistribusi merata pada daerah tekan ekivalen yang dibatasi oleh serat tekan terluar penampang dan suatu garis yang sejajar dengan sumbu netral pada jarak A sama dengan beta 1 dikalikan C dari tepi serat tekan terluarnya. Lalu hubungan tersebut digunakan dalam perhitungan lentur untuk menentukan nilai C dan dapat dinyatakan pada persamaan berikut. Tadi sudah kita bahas ya pada flowchart tersebut. Ini adalah untuk menentukan beta 1, tadi juga sudah kita bahas, kita bisa lewati. Lalu distribusi tegangan persegi ekivalen itu bisa dilihat pada gambar berikut ini. Tadi saya sebutkan ada tegangan, grafik tegangan dan regangan, itu yang dimaksud adalah seperti ini. Nah, karena blok tekannya ada di area sayap saja ya, maka nanti perhitungannya akan didasarkan pada perilaku dari balok persegi dengan diagram tegangan regangan seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Oke, ini saya kira tadi sudah kita bahas, kita bisa lewati saja karena di flowchart tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail. Nah, selanjutnya untuk kondisi 2 ya. Prinsipnya serupa, sama bahkan ya dengan apa yang kita bahas untuk kondisi 1 tadi. Tetapi yang membedakan adalah kali ini blok tekannya ada dua, yaitu blok tekan yang disumbang oleh sayap dan blok tekan yang disumbang oleh badan. Sehingga nanti momen nominalnya akan kita jumlahkan begitu ya antara momen nominal yang disumbang oleh oleh sayap dan juga disumbang oleh badan dari gelagar. Jadi flowchart yang membedakan hanya area ini saja ya, atau bagian ini saja, sedangkan bagian berikutnya ini sama dan ini juga masih sama dengan untuk kondisi 1 tadi. Oke, ini saya pikir bisa Anda baca sendiri. Nah, saya tambahkan penjelasan untuk ini ya. Jadi kondisi 2, blok tekan ekivalennya adalah seperti yang Anda bisa lihat pada gambar berikut ini.
di mana blok tekannya itu akan disumbang oleh sayap kiri dan sayap kanan, seperti Anda bisa lihat area yang diarsir ya, dan ditambahkan dengan blok tekan yang disumbang oleh penampang baloknya. Jadi ada dua seperti ini nanti. Oke, yang berikutnya silakan Anda bisa baca sendiri. Sekarang kita coba bahas contoh desainnya ya. Jadi kita diminta untuk mendesain jembatan beton bertulang gelagar tipe T dengan tumpuan sederhana, maksudnya adalah single span, sendi roll begitu, yang memiliki panjang bentang 20 meter. Jembatan ini terdiri dari dua lajur jalan raya dengan tebal perkerasan aspal 5 cm, serta memiliki pembatas pada kedua sisi dengan berat 7,56 kN per meter. Mutu baja yang dipakai adalah 420 MPa dan mutu betonnya adalah 30 MPa. Nah, kita diminta untuk mendesain berapa tulangannya, kira-kira seperti itu, dan berapa penampang girder T. Nah, solusinya ini disebutkan bahwa desain struktur atas jembatan pada kasus ini meninjau dua kasus desain, yaitu desain plat lantai jembatan dan desain gelagar beton bertulang tipe T. Nah, langkah pertama adalah pemilihan dimensi penampang komponen struktur atas. Nah, tinggi gelagar minimum ini ditentukan berdasarkan tabel 7.1. Ini pada dokumen ini, maksudnya adalah ini dokumennya saya ambil dari pedoman desain jembatan ya, yang dulu setelah dibagikan pada kuliah sebelum UTS. Dan tipe struktur atas jembatan bertulang dikategorikan sebagai tipe E. Nah, untuk itu, ini adalah penentuan dimensi gelagar tipe T berdasarkan proses preliminary design. Diperoleh tinggi gelagarnya nanti adalah 1400 mili, 1,4 meter, dan tinggi dan lebar gelagarnya adalah 500 mili atau setengah meter. Kemudian gelagar ini harus dipasang dengan jarak tertentu ya. Penentuan jarak antar gelagar dan lebar jalan Anda bisa baca pada poin berikutnya berikut ini. Dan ini adalah hasil preliminary-nya, dipasang gelagar dengan jarak 1,2 meter. Jadi total akan ada 8 ya. 8 buah gelagar yang akan digunakan. Jadi ini adalah gambar cross section ya, potongan melintangnya. Nah, kuat lentur dari gelagar tersebut akan kita coba hitung. Jadi jarak antar gelagarnya adalah 1200 mili, tebal minimum plat lantai. Ini berdasarkan proses preliminary kemarin ya, atau di slide sebelumnya, kita dapatkan 148 mili ini. Dan 200 mili. Kita ambil lebih lah, kita gunakan 250 mili. Lalu proses desain tulangan lenturnya kita bisa lakukan dengan tahapan berikut. Pertama kita harus tahu dulu berapa momen ultimate-nya. MU-nya yang ditahan adalah 3267,89 kN. Kemudian tegangan leleh bajanya adalah 420 MPa. Kuat tekan betonnya adalah 30 MPa, dan dengan 30 MPa tersebut tentu akan diperoleh beta 1 0,85. Tebal selimut beton kita tetapkan 50 mili. Tulangan geser kita gunakan 16 mili, cukup besar ini. Tulangan lenturnya kita pakai 32 mm. Asumsi tinggi efektifnya DE ini bisa kita hitung dengan persamaan berikut. Kita peroleh 1318 mili. Kemudian faktor reduksi kekuatan kita asumsikan dulu di awal ya, 0,9. Luas tulangan perlunya adalah 7716, sekian milimeter persegi. Dan untuk diameter 32 mili, maka kita akan bisa tentukan berapa jumlahnya, yaitu adalah 10 buah untuk lebar yang mengalami tekan B efektif ya, 1200 mm. Luas tulangan lentur total, jadi AS total itu adalah jumlah tulangan yang kita pakai tadi 10, kita kalikan dengan 1 buah atau luas 1 buah tulangan, kita dapatkan 8042. Kemudian tinggi blok tegangan tekan kita bisa hitung dengan nilai
trial pertama ini A adalah 110,39 mm. Letak sumbu netralnya C 129,87 mili. Karena C trial ini kurang dari TS, maka sumbu netral terletak pada sayap gelagar T. Jadi C itu kan jarak antara serat tekan terluar dengan garis netral ya. Kalau C-nya sendiri kurang dari tebal slab atau tebal plat lantai, tentunya mengindikasikan bahwa garis netral berada pada bagian sayap. Nah, dengan demikian momen nominalnya adalah cocok untuk kondisi 1 ya, yaitu nilainya adalah AS kali FY dikalikan dengan DE kurangi setengah A. Ketemu 4265, sekian. Kita kalikan dengan VF-nya tadi 0,9, ketemulah 3800 sekian. Nilai ini lebih besar ya dibanding dengan MU yang harus ditahan sehingga desainnya oke atau memenuhi syarat. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu untuk kuliah pagi hari ini. Pembahasan tentang geser akan kita diskusikan lebih lanjut pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas atensinya. Saya cukupkan. Selamat pagi.